Ya, kita perkenalkan terlebih dahulu, ini Bu Dr. Insinyur Tias Utami, Master of Science. Ya. Bu panggilan akrabnya Bu Tias, ya. Bu Tias ini merupakan dosen di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian dari tahun 86 hingga sekarang. Ya, sekaligus saat ini menjabat Kepala Laboratorium Bioteknologi Fakultas Teknologi Pertanian. Sejak tahun 93 sampai sekarang ya, ini beliau menyelesaikan gelar sarjananya di Fakultas Teknologi Pertanian dan dilanjutkan dengan mengambil gelar master serta doktornya itu di University of Reading, United Kingdom. Beliau juga merupakan seorang peneliti sekaligus saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Penelitian Bu Tias ini banyak berkaitan dengan bakteri asam laktat, probiotik, teknologi fermentasi, dan enzim. Beliau sudah memiliki lebih dari 20 artikel jurnal publikasi, ya, beberapa judulnya yaitu hidrolisis protein daging dan kacang kedelai menggunakan crude bromelain untuk memproduksi pepton yang bersifat halal sebagai sumber nitrogen kompleks untuk pertumbuhan bakteri asam laktat dan ketahanan Lactobacillus plantarum D13 selama spray drying dan aplikasinya untuk fermentasi yogurt. Nah, ini Bu Tias sudah ada di sebelah saya. Silahkan 20 menit ke depan adalah waktu untuk Bu Tias. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Selamat pagi. Suara saya oke, Mbak Dina? Selamat pagi. Suaranya oke, Mbak Dina? Halo? Ya, terima kasih Bu Trisa yang sudah memperkenalkan saya. Saya akan share konten dulu deh. Oke. Bapak Ibu, apakah sudah bisa melihat tayangan saya? Oke, ya. Coklat ya, mulai pengeringan, kemudian dari Mas Arifin tadi sungguh-sungguh sangat menyenangkan melihat berbagai macam coklat ya. Nah, itu memang sangat favorit kita semua. Nah, coklat memang mengandung komponen-komponen yang nutrisius ya. Nah, di sini saya mungkin agak berbeda. Saya ingin mengenalkan mengenai coklat probiotik. Jadi coklat dengan suatu nilai tambah pada coklat, yaitu dengan mengintroduce atau memasukkan probiotik menjadi termasuk dalam pangan fungsional. Nah, ini saya sampaikan juga bahwa Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM ini sudah menjadi pusat unggulan
iptek riset dan aplikasi probiotik untuk industri. Jadi berbagai penelitian yang terkait probiotik itu sudah banyak dilakukan, dan di sini di UIPT Riset dan Aplikasi Probiotik untuk Industri ini menjadi center untuk riset dan aplikasinya di industri. Saya singgung sedikit mengenai apa itu probiotik. Bapak Ibu mungkin semuanya sudah paham mengenai probiotik. Jadi probiotik itu adalah mikroorganisme hidup ya, yang bisa meningkatkan kesehatan dari konsumen atau orang yang mengkonsumsi itu dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora di saluran pencernaan bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Nah, untuk manfaat-manfaat probiotik dari manusia itu sudah banyak diulas ya. Ini beberapa saya sampaikan. Itu dapat menurunkan pH intestinal ya dengan memproduksi short chain fatty acid, kemudian memberikan efek positif pada mikroflora intestinal, juga dapat menstimulasi dan memberikan imun respon. Beberapa hasil-hasil penelitian juga menunjukkan bahwa probiotik itu dapat digunakan untuk treatment dan prevention untuk akut diare baik rotavirus, untuk reduction, dan juga untuk membantu masalah yang mempunyai masalah dengan lactose intolerance. Di samping itu juga diketahui adanya probiotik ini dapat menurunkan amonia dan komponen-komponen toksik lainnya. Nah, pangan itu bisa menjadi probiotik carrier atau pembawa probiotik. Jadi dalam topik ini coklat itu akan menjadi pembawa atau carrier probiotik. Jadi tadi disebutkan sebagai coklat probiotik. Jadi ini coklat itu menjadi pangan fungsional, termasuk pangan fungsional, coklat probiotik itu. Nah, pangan fungsional ini adalah pangan yang mempunyai atau menunjukkan efek yang memberikan keuntungan selain dari efek nutrisinya. Ya. Nah, karena ini probiotik itu masuk dalam pangan fungsional, jadi dia tetap sebagai pangan. Jadi dapat dikonsumsi seperti layaknya normalnya kita mengkonsumsi pangan. Jadi bukan pil atau kapsul gitu ya, kalau itu sebagai functional food. Nah, ini bagaimana aplikasinya dari probiotik itu dalam pangan? Berbagai macam produk atau itu sudah ada di pasaran yang merupakan produk-produk probiotik. Pada intinya probiotik itu diintroduce ke dalam makanan bisa melalui proses fermentasi. Jadi seperti pada produk Yakult, fermentasi menjadi produk susu fermentasi yang mengandung probiotik. Juga itu dimasukkan ke dalam suatu proses fermentasi seperti misalnya yogurt, selain kultur dari yogurt itu ditambahkan strain probiotik. Ya. Nah, ini produk-produk ini termasuk produk yang harus disimpan pada suhu rendah. Probiotik itu jadi diproduksi dalam selnya ya, dalam bentuk kapsulasi ya, misalnya dengan cara dengan drying atau dengan oleh bubuk biotik. Nah, bubuk biotik ini bisa dikemas dalam kapsul atau sachet menjadi satu suplemen ya,
atau bisa dimasukkan, dicampurkan ke dalam makanan, misalnya pada produk dingin. Tetapi selain itu juga bisa dimasukkan dalam produk-produk lain seperti susu bubuk, kemudian dalam coklat juga. Nah, jadi ini produk-produk yang non refrigerated ya, tidak beku gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana itu coklat tadi yang sudah disampaikan oleh proses pengolahan coklat yang disampaikan oleh Bu Titik dan Bu Wati, kemudian juga Mas Arifin ini kita introduce dengan probiotik. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah bahwa probiotik itu kan harus tetap hidup dalam jumlah yang cukup ya sampai ke saluran pencernaan, sehingga harus tahan kondisi ekstrim di saluran pencernaan ya seperti pH yang rendah, kemudian adanya garam empedu ya, sehingga jumlahnya itu cukup sampai dengan dikonsumsi. Kalau kita lihat yang ada di ini dari beberapa literatur ya, banyak banyak produk-produk yang merupakan produk probiotik. Ya, ini beberapa kultur yang sudah diklaim sebagai probiotik. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini brand name-nya ada Activa ya, ada Biochlorine, ada Actimel yang kita mungkin tahu dan Activa ya. Nah, ini produsernya. Nah, ini semuanya adalah produk-produk dari luar negeri, artinya ini import ya. Kita bisa lihat produk yang diproduksi di Indonesia pun ya itu isolatnya itu dari luar, dari impor seperti dari Chris Hansen. Nah, bagaimana dengan probiotik lokal, probiotik indigenous yang berasal dari Indonesia? Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Trisha juga ya, bahwa penelitian terkait dengan probiotik lokal itu sudah sangat-sangat lama ya. Bu Trisha itu sudah melakukan isolasi dari berbagai sumber pangan fermented atau non fermented di Indonesia, banyak sekali sudah dilakukan isolasi, dilakukan karakterisasi. Nah, beberapa itu mempunyai potensi sebagai probiotik. Salah satunya yang kita banyak teliti sekarang adalah Lactobacillus plantarum dan 13 yang diisolasi dari dadih, yaitu produk fermentasi susu kerbau ya yang dari Sumatera Barat. Nah, ini telah diteliti potensi sebagai probiotik, kemudian juga kemampuannya sebagai starter culture. Jadi Lactobacillus plantarum itu selain probiotik, dia juga mempunyai kemampuan sebagai starter culture. Nah, riset-riset yang telah dilakukan itu adalah meneliti probiotik lokal ini sebagai starter culture pada fermentasi susu, kemudian diintroduce ke tape ketan probiotik dan probiotik, es krim juga. Nah, juga sekarang adalah coklat probiotik. Nah, bagaimana persyaratan teknis ya dari suatu probiotik ini? Karena tadi intinya harus dalam cukup ya, yang bisa memberikan efek yang menyehatkan. Nah, perlu dilihat dari aspek fisiologisnya. Karakteristik dari strain probiotik itu perlu diketahui. Jadi apa kebutuhan nutrisinya bagaimana? Ini yang harus dipenuhi untuk memproduksi sel probiotik itu. Kondisi lingkungan hidupnya bagaimana? Nah, ini juga telah kami teliti untuk mendapatkan atau memproduksi sel probiotik yang tinggi dan juga mempunyai kemampuan yang tinggi sebagai probiotik. Kemudian dari aspek teknis, sifat strain ini terkait dengan proses produksinya, ya. Jadi viabilitasnya, di dalam proses fermentasinya itu bagaimana kondisi yang diperlukan. Ini harus diketahui untuk masing-masing strain probiotik karena masing-masing penting. Karena ingin
faktor sifat-sifat apa yang terkait dengan manfaat dari strain probiotik tersebut. Ya. Jadi probiotik itu adalah strain dependent. Ini penelitian yang sudah dilakukan dengan Lactobacillus plantarum 13 itu sebagai probiotik. Ini telah dilakukan karakterisasi molekuler strain-strain probiotik lokal ini, dan memang dari hasil penelitian ini bisa dilihat bahwa bisa membedakan antara Lactobacillus plantarum 13 dengan strain-strain yang lainnya. Dan kenapa adanya ban dari Lactobacillus plantarum 13 itu pada subjek atau volunteer fesesnya yang mengonsumsi indikasi bahwa Lactobacillus plantarum itu mampu hidup sampai di saluran pencernaan. Kemudian juga memberikan efek jumlahnya meningkat, ya, dan kita lihat ternyata pada saluran pencernaan orang Indonesia itu memang sudah ada Lactobacillus plantarum, ya mungkin karena konsumsi kita banyak makan sayur-sayuran atau yang mengandung Lactobacillus plantarum. Nah, ini ternyata bisa menurunkan Enterobakteri C, E. coli dan coliform non E. coli pada lebih dari separuh volunteers. Nah, dari sisi keamanannya, safety-nya, Lactobacillus plantarum ini termasuk GRAS, ya, generally recognized as. Jadi, dan ini diisolasi dari makanan fermentasi yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di Sumatera Barat dan dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Safety assessment dari probiotik ini juga sudah dilakukan menggunakan tikus, dan tidak terjadi translokasi dari Lactobacillus plantarum 13 ini ke organ-organ yang lainnya. Sekarang bagaimana ini tantangan di dalam produksi kultur starter atau kultur probiotik tadi? Pertama, kalau kita mau masuk ke industri, itu memang mutlak harus halal sel itu, sehingga ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengembangkan media yang halal, karena bakteri asam laktat itu agak fastidious, tricky, makanannya tuh perlu macam-macam. Kemudian juga kulturnya itu harus disediakan dalam bentuk yang mudah digunakan, yaitu dalam bubuk atau kering bubuk. Ini kami telah melakukan penelitian ini selama lebih dari 4 tahun, ya, untuk mendapatkan formula media untuk fermentasi, untuk produksi sel probiotik ini yang halal. Nah, sekarang juga masih dalam di proses patennya. Jadi sudah ada mendapatkan media yang khusus kita formulasikan untuk produksi probiotik yang halal. Unit produksi untuk probiotik ini sudah diresmikan ada di Pusat Studi Pangan dan Gizi pada tanggal 8 November 2019 dan sudah mendapat sertifikat halal dari LPP POM UI, yang artinya di sini semua proses yang dilakukan ini sudah mengikuti persyaratan, dan di dalam persyaratan halal ini kita juga harus menerapkan good manufacturing practices. Jadi dari sisi keamanan itu kita sudah menerapkan GMP, kita bekerja dengan secara aseptis. Ya, ini semua peralatan yang di sini ini didedikasikan untuk memproduksi probiotik yang halal. Nah, ini dan peralatannya Bu Trisha mendapatkan Pro. Nah, untuk keamanan kita juga lakukan pengendalian untuk kemurnian selnya, kualitas dan produktivitasnya. Jadi kita tetap harus mengikuti kaedah-kaedah cara produksi pangan yang baik, menjamin keamanannya. Nah, untuk coklat probiotik, coklat yang mengandung bakteri yang baik. Nah, di sini tantangannya adalah sel probiotik itu harus disiapkan, harus dibuat
supaya terlindungi sehingga selama proses pengolahan ini tetap hidup. Nah, dalam proses pembuatan coklat itu tahapannya cukup banyak. Ada tahapan yang dimana di situ menggunakan suhu cukup tinggi. Nah, sehingga kapan probiotik itu harus dimasukkan, ini menjadi salah satu usaha ya untuk menekan supaya probiotiknya itu tetap hidup. Karena suhu misalnya 60 ya 65 ini juga bisa mengganggu atau merusak sel probiotiknya. Jadi pemasukannya atau kapan introduce probiotik itu dilakukan pada tahapan akhir di mana suhu bisa sudah diturunkan. Nah, ini untuk mendapatkan coklat probiotik dengan jumlah atau viabilitas probiotik yang sesuai yang memenuhi untuk memberikan efek yang menyehatkan. Probiotiknya itu harus disiapkan, dilindungi supaya selama proses pengolahan ini tetap hidup. Tantangan kedua adalah pada waktu penyimpanan. Ini suhu dan waktu ini sangat berpengaruh terhadap viabilitas probiotik. Nah, ini harus diperhatikan yang seperti ini. Sehingga jumlahnya di dalam coklat probiotik itu harus cukup. Nah, untuk pada waktu dikonsumsi jumlahnya mencukupi ya sekitar 10⁻⁷ ya 10⁻⁸ gitu. Nah, dari hasil-hasil penelitian atau artikel yang saya baca itu ternyata komponen dalam coklat ya misalnya mungkin asam lemaknya atau komponen-komponen yang lain itu ternyata memiliki efek pelindungan bakteri probiotik pada waktu masuk ke dalam saluran pencernaan. Jadi saya kira coklat coklat itu merupakan media atau carrier yang bagus untuk membawa probiotik. Nah, ini beberapa contoh ya cara-cara menyiapkan probiotiknya yang dalam bentuk freeze dry, ada yang di mikroenkapsulasi, ya, macam-macam, dan ini jumlahnya itu masing-masing tergantung strain itu kemampuan dan ketahanan pada dengan kondisi proses pengolahan dan juga terhadap suhu. Nah, ini contoh-contoh coklat ya yang sudah diberi probiotik. Nah, kami di sini nanti Mas Yuda akan banyak cerita mengenai coklat probiotik Cobio yang merupakan coklat yang pertama di Indonesia ini yang telah difermentasi menggunakan Lactobacillus plantarumnya Bu Titik tadi, dan kemudian diberi Lactobacillus plantarum 13 sehingga menjadi pangan fungsional coklat probiotik Cogio. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan setelah pembicara yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dina. Terima kasih.